Perkenalkan, nama saya Angelia Belinda dengan NIM 322010002, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Macung. Nama mata kuliah Manajemen Organisasi, tahun 2020-2021. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang motivasi seseorang menggunakan sabuk pengaman masih rendah dan bagaimana trik saya jika menjadi polisi bagian humas untuk menyadarkan masyarakat. Sebelum itu, saya akan membahas seputar tentang sabuk pengaman. Jadi, sabuk pengaman adalah salah satu hal yang sering disepelekan dan mulai jarang digunakan oleh para pengemudi. Bahkan kini seringkali hanya dipasang ketika berpapasan dengan polisi agar tidak ditilang. Padahal sabuk pengaman sangat penting bagi para pengemudi. Jadi, dalam hal kurangnya kesadaran pemakaian sabuk pengaman, saya sebagai polisi bagian humas akan menggunakan dua cara untuk menyadarkan masyarakat. Yang pertama, melakukan penyuluhan melalui berbagai macam media, terutama media sosial, bisa dengan menggunakan video atau poster, yang isinya untuk mengingatkan orang-orang agar memakai sabuk pengaman. Lalu, dampak dari tidak menggunakan sabuk pengaman. Salah satu contohnya, seperti dapat menyebabkan benturan yang keras pada kepala saat kecelakaan, sehingga dapat menyebabkan gagal otak dan meninggal dunia. Serta menjelaskan manfaat dari menggunakan sabuk pengaman yang seharusnya dapat membuat pengemudi tidak lagi menyepelekannya. Berikut adalah beberapa manfaat dari menggunakan sabuk pengaman. Manfaat pertama dari sabuk pengaman yaitu dapat menjaga keselamatan pengemudi selama berkendara dan menjaga agar tubuh kita tidak terhempas ke depan jika terjadi kecelakaan dengan hantaman yang keras, sehingga akan mengurangi kemungkinan meninggal akibat kecelakaan. Manfaat berikutnya dari sabuk pengaman adalah dapat menjaga kita untuk tetap fokus dan menjaga posisi duduk kita agar tetap nyaman selama mengemudi. Karena posisi duduk yang tegak dengan pandangan lurus ke arah jalan adalah posisi terbaik saat mengemudi. Posisi duduk seperti ini juga dapat menghindarkan kita dari pegal-pegal setelah berkendara, sehingga kondisi kita selalu optimal selama perjalanan. Dan manfaat terakhir yaitu terhindar dari pelanggaran undang-undang lalu lintas. Dengan menggunakan sabuk pengaman, maka kita sudah mematuhi peraturan yang sudah ada dan dapat terhindar dari pelanggaran hukum. Lalu yang kedua, melakukan penilangan berupa denda dengan harapan jika diberi denda dapat mengurangi pengemudi yang masih melanggar aturan penggunaan sabuk pengaman. Jadi, kesimpulannya, jika saya menjadi polisi bagian humas dan menerapkan dua cara tersebut, yaitu melakukan penyuluhan melalui berbagai macam media, terutama media sosial, dalam bentuk video atau poster, dan melakukan penilangan berupa denda, dapat menyadarkan masyarakat agar tidak menyepelekan dalam menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi. Halo? Lagi di mana lu? Lah, emang lu di mana? Gue mau ke rumah lu lah. Sekarang gitu. Gak apa-apa sih, mau ngajakin lu nongkrong aja. Serius lu di rumah? Awas ya kalau gue ke rumah lu gak ada, awas aja lu. Gue udah dibilang kan ke rumah lu, lu beneran aja nih. Gue ada di jalan nih. Duh, ada polisi. Astaga, gua gak pakai sabuk lagi. Sebentar. Astaga, gimana nih?
9.30. Karena Pak? 86 agar diatensi Pak untuk pengendara R4 warna hitam Bandung Demak 1701K. Pengemudi menggunakan handphone dan tidak menggunakan sabuk keselamatan. Itu dikhawatirkan akan membahayakan yang bersangkutan dan pengendara lain. Berapa Pak? 86. Taruna dilaksanakan kendaraan Bandung Demak 1701K karena menggunakan handphone dan tidak menggunakan sabuk keselamatan, agar segera dicegah dan dipikirkan untuk ditindaklanjuti. Demikian. 86, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Selamat sore Bu. Mohon maaf, bisa ditunjukkan surat kendaraan Bu? Salah saya apa, Pak? Oh, tadi Ibu menggunakan kendaraan tidak menggunakan safety belt, kemudian Ibu menggunakan handphone pada saat berkendara. Tunjukkan surat-surat. STNK saya, Pak. Kenapa, Pak, kalau masalah surat-surat? Kenapa? Menurut saya gimana, Pak? Berhubung Ibu sudah melanggar, SIM-nya kita bilang dulu, silakan Ibu tulis. Pak, pulang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 3 budaya di Italia yang menonjol dan pengaruhnya terhadap diaspora dari negara tersebut. Jadi, setiap budaya dalam suatu negara pasti memiliki perbedaan, karena kita ketahui sendiri bahwa setiap negara memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Nah, budaya sendiri ini merupakan sesuatu yang dipercaya dan diteruskan ke setiap generasi penerus di negara tersebut seperti Italia. Nah, di Italia ini terdapat 3 budaya yang unik dan menjadi daya tarik bagi negara lain, seperti cara berkunjung ke rumah, etika makan, dan juga tarian balet. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang budaya berkunjung ke rumah Italia. Di Italia, jika kamu berencana untuk mengunjungi rumah teman Italiamu, pastikan kamu datang terlambat 15-30 menit dari jadwal untuk memberikan waktu bagi tuan rumah untuk mempersiapkan makanan atau acara di rumahnya tersebut. Dan jangan lupa untuk membawa sesuatu jika kamu berkunjung ke rumah temanmu. Kamu bisa memberikan coklat, bunga, ataupun kue. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang budaya etika makan di Italia. Di Italia, orang yang mengajak atau mengundang makan di restoran adalah orang yang membayar makanan tersebut. Lalu, usahakan untuk menempatkan tanganmu di atas meja sepanjang makan, bukan di pangkuanmu. Selain itu, roti bukanlah makanan pembuka di Italia. Roti merupakan makanan yang digunakan untuk mengelap atau membersihkan saus-saus yang masih ada di piringmu. Hal menarik lainnya yang ada di Italia adalah ketepatan waktu bukanlah hal yang penting ketika kamu diajak makan atau diundang ke pesta. Kamu boleh datang terlambat 15 menit pada saat diajak makan atau 30 menit pada saat diundang ke pesta. Ketika kamu diundang makan oleh seseorang, ingatlah bahwa mereka harus menjadi orang yang pertama melakukan semuanya. Mereka yang duduk pertama, makan pertama, dan bangun pertama ketika acara makan telah selesai. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang budaya tarian balet. Jadi di Italia ini terdapat suatu budaya yang berjenis tarian balet. Nah, balet ini adalah nama dari salah satu teknik tarian. Karya tari yang dikoreografi menggunakan teknik ini dinamakan balet dan meliputi mime, acting, dan musik. Istilah ballo pertama kali digunakan oleh Domenico da Piacenza
sehingga karyanya dikenal sebagai baleti atau Bali yang kemudian menjadi balet. Istilah balet itu sendiri dicetuskan oleh Balthazar de Beaujoyeuse dalam balet Commedia de la Roy pada tahun 1581 yang merupakan balet komikio atau drama balet. Pada tahun yang sama, Fabrizio Caruso menerbitkan Ballarino, yaitu panduan teknis mengenai menari balet yang membuat Italia menjadi pusat utama berkembangnya tari balet. Balet dapat ditampilkan sendiri atau sebagai bagian dari sebuah opera. Balet terkenal dengan teknik virtuosonya seperti point work, grand pas de deux, dan mengangkat kaki tinggi-tinggi. Teknik balet banyak yang mirip dengan teknik anggar, barangkali karena keduanya mulai berkembang dalam periode yang sama dan juga karena keduanya membutuhkan teknik keseimbangan dan pergerakan yang mirip. Nah, jadi dari budaya yang saya pilih, terdapat diaspora yang bisa kita ambil. Seperti pada budaya berkunjung ke rumah, di mana bila warga Italia berkunjung ke rumah orang, maka mereka akan berkunjung sesuai tata kaidah budaya di negaranya. Di mana jika ada orang yang berkunjung ke rumah, maka orang tersebut akan diajarkan untuk terlambat, karena kebiasaan warga Italia dalam menyiapkan makanan terlebih dahulu, sebelum teman atau orang lain berkunjung ke rumahnya. Begitupun orang dari negara lain juga lama-lama akan terbiasa dengan budaya dari warga Italia tersebut, atau tidak menutup kemungkinan bahwa warga dari negara lain juga akan menerapkan hal yang sama terhadap cara berkunjung ke rumahnya sendiri. Kemudian etika makan di Italia juga mendarah daging pada warganya sendiri ketika berada di negara lain. Saat ia menjadi orang yang mengajak atau mengundang makan di restoran, maka akan menjadi kebiasaannya untuk selalu membayar makanan tersebut. Lalu dia juga akan menempatkan tangannya di atas meja sepanjang makan, bukan di pangkuannya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang dari negara lain juga akan meniru kebiasaan yang mungkin menurut mereka itu baik. Terakhir yaitu budaya tarian balet. Bagi para penari di Italia yang berpindah ke negara lain, sudah menjadi pendiriannya untuk terus mengembangkan tarian baletnya, meskipun tidak lagi berada di Italia. Dan banyak diaspora yang menyebabkan tarian balet menjadi terakulturasi, menjadi budaya gabungan seperti tarian Betawi Indonesia dan juga tarian balet Italia yang berhasil menjadi perpaduan tari yang kalem, lembut, dan juga romantis. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pemimpin karismatik yang bernama Maria Eva Duarte de Perón atau biasa dipanggil dengan Evita Perón. Evita Perón lahir pada tanggal 7 Mei 1919 dan meninggal pada tanggal 26 Juli 1952 karena mengidap penyakit kanker serviks. Lalu, bagaimana Evita Perón menjadi pemimpin? Evita menjadi pemimpin setelah beliau membentuk Yayasan Eva Perón, yayasan amal yang membangun ribuan rumah dan sekolah untuk kaum perempuan dan kaum miskin, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Argentina menjamin tidak ada ketimpangan dalam pemeliharaan kesehatan untuk warganya. Evita juga memimpin pembentukan Partai Peronis Perempuan yang merupakan partai politik perempuan pertama di negaranya. Usahanya itu membuahkan hasil. Ia mendorong Senat Argentina untuk membuat undang-undang hak pilih perempuan dan Senat Argentina menyetujui rancangan undang-undang hak pilih perempuan pada tahun 1946. Pada tahun 1946, ia juga menikah dengan Presiden Argentina yang bernama Juan Domingo Perón. Lalu ia menjadi ibu negara Argentina pada tahun 1946. Setelah itu, Evita juga menjadikan undang-undang pada tahun 1947 menjadi sah bagi perempuan untuk memilih dan sekaligus mencalonkan diri untuk jabatan politik.
Lalu mengapa saya menganggap Evita Peron memiliki karismatik? Ya, jadi sebelumnya saya akan menceritakan bahwa Evita Peron adalah istri kedua Presiden Argentina Juan Domingo Perón dan menjadi ibu negara Argentina sejak 1946. Meskipun ia tidak pernah secara resmi terpilih menjadi tokoh politik, sebagai ibu negara, ia akhirnya memiliki lebih banyak kekuasaan dan pengaruh dalam pemerintahan daripada siapapun kecuali suaminya. Di antara kaum miskin dan kelas pekerja Argentina, ia mempunyai karisma yang tidak banyak tandingannya di luar monarki. Semasa hidupnya, Evita adalah perempuan paling berkuasa di negerinya. Kebanyakan sejarahnya setuju bahwa ia tetap yang paling berpengaruh dalam sejarah bangsanya dan di seluruh Amerika Selatan. Pada saat kematiannya juga, ia adalah perempuan paling berpengaruh di seluruh dunia. Evita Peron dikenal sebagai ibu dari rakyat Argentina yang mendukung hak suara kaum perempuan untuk memberikan suaranya dalam pemilu, meningkatkan taraf hidup rakyat miskin pada umumnya, memperjuangkan hak kaum buruh, serta mendirikan partai politik perempuan pertama di Argentina, yaitu Partai Peronis Perempuan. Nah, jadi Evita Peron memiliki karismatik karena beliau memiliki kemampuan berbicara di depan banyak orang, menyuarakan dan memperjuangkan hak suara kaum perempuan, meningkatkan taraf hidup rakyat miskin, dan memperjuangkan hak kaum buruh serta mempengaruhi warga Argentina untuk sama-sama memperjuangkan haknya demi mencapai kesetaraan. Nah, oke, sebagai bukti mari kita lihat video ini. Maria Eva Duarte de Perón atau Evita Peron atau Eva Peron lahir di Los Toldos, Argentina pada 7 Mei 1919 atau sekitar 101 tahun yang lalu. Evita lahir di keluarga miskin dan bercita-cita menjadi aktris. Kisahnya sebagai berikut. Pada usia 15 tahun, Evita kecil pindah ke Buenos Aires untuk menjadi aktris. Pada tahun 1937, Evita menampilkan peran pertamanya di film Segundos Afuera. Dan mendapatkan kontrak untuk tampil di radio. Kurang lebih 20 tahun kemudian, Evita mendirikan bisnis entertainment-nya sendiri, dan pada tahun 1943, Evita menikmati hasil kesuksesannya sebagai salah satu wanita bersejarah dalam acara serial radio. Pada tahun 1945, dia menikah dengan Kolonel Juan Domingo Perón yang kelak kemudian hari menjadi Presiden Argentina dan menjadi ibu negara pada tahun 1946 atau setahun kemudian. Evita wafat karena kanker serviks pada tanggal 26 Juli 1952 di Buenos Aires. Evita Peron dikenal sebagai ibu dari rakyat Argentina yang mendukung hak suara kaum perempuan dan meningkatkan taraf hidup rakyat miskin pada umumnya. Evita dikenal dengan kutipannya yang masih diingat sampai sekarang. Saya tahu bahwa saya sama seperti setiap perempuan yang lain di masyarakat, memiliki kekuatan lebih daripada yang saya miliki saat ini. Kutipan itu diucapkan oleh Evita Peron yang yakin bahwa perempuan di Argentina memiliki posisi dan kesempatan yang sama untuk sukses seperti laki-laki. Peron memang fokus kepada kaum perempuan dan rakyat miskin Argentina. Dia pun mendirikan Yayasan Eva Peron dan memberikan uang maupun obat-obatan gratis kepada rakyat miskin. Dia tidak ragu untuk menyentuh, mencium, berempati kepada rakyat miskin, mereka yang sakit. Dia juga mencurahkan waktunya ke panti-panti asuhan dan dia mendirikan partai perempuan yang dinamai Partai Peronis Perempuan karena dia mendukung hak pilih perempuan di dunia politik. Yayasan Eva Peron memberikan barang-barang seperti sepatu, peralatan masak, pakaian kepada orang-orang miskin yang membutuhkan.
Usahanya itu membuahkan hasil. Dia mendorong Senat Argentina untuk membuat undang-undang hak pilih perempuan, dan Senat Argentina akhirnya menyetujui rancangan undang-undang hak pilih perempuan pada tahun 1946 dan menjadi undang-undang pada tahun 1947, membuatnya sah bagi perempuan untuk memilih dan sekaligus mencalonkan diri untuk jabatan politik. Meski begitu, tentu saja banyak orang yang mencela Eva Peron. Karena latar belakangnya, dia masih dianggap sebagai sosok yang tidak berharga, pelacur yang haus kuasa. Tapi ketika dia meninggal, jutaan warga Argentina mencintainya dan menganggapnya sebagai santa, orang suci yang hidupnya berpihak kepada orang-orang miskin. Nuestras gloriosas vanguardias descansadas de la patria, las que están presentes hoy, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la encontrarán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo a la nación. Dia begitu dicintai. Selanjutnya, mari kita lihat artikel ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang efek pandemi terhadap culture diversity. Pandemi COVID-19 sangatlah mempengaruhi kehidupan manusia saat ini. Banyak diberlakukan pembatasan sosial atau disebut PSBB yang sangat berdampak terhadap kehidupan sosial manusia. Pada era pandemi, segala sesuatu dilakukan dengan virtual atau online. Sehingga banyak sekali perbedaan dengan adanya berbagai budaya-budaya yang ada, seperti pada contohnya pada saat perkuliahan. Pandemi COVID-19 membuat segala perkuliahan memberlakukan daring atau pembelajaran online. Perkuliahan daring membuat banyak sekali terjadi perbedaan dari segi kebiasaan dari para mahasiswa seperti cara berpakaian. Nah, pertama mari kita bahas mengenai culture diversity dalam hal berpakaian. Pada saat kuliah online atau daring ini, mahasiswa bisa menggunakan kaos atau hem. Tetapi kebanyakan mahasiswa saat pembelajaran online lebih sering menggunakan kaos daripada hem. Dikarenakan terkadang pada saat pembelajaran online tidak diwajibkan untuk on-cam. Jadi mahasiswa bisa lebih santai dalam hal berpakaian. Sedangkan saat kuliah offline, mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan hem. Dikarenakan menggunakan hem terlihat lebih sopan dan juga formal pada saat ke kampus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran kuliah online atau daring. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran kuliah online atau daring. Yang pertama, para mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun sesuai keinginan dan memiliki koneksi internet dengan baik. Yang kedua, menghemat biaya transportasi ataupun tempat tinggal bila universitas yang dipilih berada di luar pulau atau luar negeri. Yang ketiga, materi perkuliahan bisa dipilih sesuai tingkat kemampuan dan juga keinginannya. Yang keempat, tanya jawab dalam perkuliahan bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan lewat chattingan baik itu kepada dosen atau teman sekelas. Yang kelima, waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifat konvensional. Yang keenam, mahasiswa bisa melihat kembali materi yang diajarkan karena materi biasanya berupa modul yang dapat didownload dan tersimpan dalam PC atau komputer. Yang ketujuh, melatih mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan juga mandiri sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kekurangan pembelajaran kuliah online atau daring. Nah,
Selain memiliki kelebihan, ternyata program kuliah online pun memiliki kekurangan. Di antaranya adalah yang pertama, sangat tergantung pada internet. Bila jaringan lambat atau susah sinyal, maka proses pembelajaran akan tertinggal, terlebih jika sudah mencakup ujian kuliah. Yang kedua, sangat tergantung pada sikap disiplin para mahasiswa. Jika kurang disiplin, maka akan tertinggal pula dalam pembelajaran. Yang ketiga, dalam hal interaksi sosial menjadi sulit karena terbiasa sendiri. Yang keempat, ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa diajarkan secara online. Yang kelima, perangkat komputer atau gadget yang memiliki harga cukup mahal sehingga program kuliah ini baru bisa diakses oleh kalangan tertentu. Sebenarnya, media pembelajaran secara online tidak dapat dikatakan sempurna 100%. Sebaliknya, media pembelajaran secara offline pun tidak seburuk itu juga. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran secara online dan offline dari 3 aspek. Yang pertama, dari secara tempat. Kita akan terikat dengan masalah geografis bila memilih pembelajaran secara offline. Tentu tidak menjadi masalah jika jarak antara tempat tinggal dengan tempat learning berdekatan. Akan tetapi menjadi sedikit bermasalah bila terjadi sebaliknya. Ditambah lagi kita harus mengeluarkan biaya untuk modal transportasi. Pembelajaran secara offline memerlukan wadah atau tempat dalam bentuk fisik untuk menampung peserta dan pemberi materi. Ruangan kelas untuk peserta berjumlah banyak ataupun ruangan kecil untuk private course. Sedangkan pembelajaran secara online tidak membutuhkan tempat secara fisik. Kita hanya membutuhkan laptop atau smartphone sebagai wadah atau sarana pembelajaran yang tentunya dapat diakses dimanapun kita berada, sehingga kita dapat belajar langsung di tempat tinggal kita. Yang kedua, secara waktu. Pembelajaran offline menerapkan waktu tertentu yang biasanya lebih banyak pada pagi hingga sore hari, karena waktu tersebut adalah waktu umum kita beraktivitas. Hal ini dapat menjadikan keuntungan karena kita dapat lebih mudah menyerap informasi. Walaupun ada sedikit lembaga yang tetap membuka course di malam hari, sedangkan pembelajaran online cenderung lebih fleksibel. Beberapa lembaga pembelajaran ada yang menerapkan waktu 24 jam untuk dapat diakses oleh peserta didik. Tetapi ada pula lembaga pembelajaran yang menerapkan waktu tertentu untuk belajar. Yang ketiga adalah metode, fitur, dan interaksi. Umumnya metode pembelajaran offline dan online mungkin sama saja, yaitu ceramah, diskusi, dan penugasan. Namun yang membedakan adalah porsinya. Pembelajaran offline memiliki porsi lebih banyak di metode ceramah yang dilakukan oleh pemberi materi. Sedangkan pembelajaran online lebih banyak menggunakan metode penugasan sebagai porsi terbesar. Fitur dan interaksinya pun terdapat perbedaan. Pembelajaran offline biasanya menggunakan benda fisik yang cenderung monoton, misal buku, gambar, papan tulis, dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran online biasanya menggunakan software atau aplikasi yang lebih menarik seperti games elektronik, sharing screen, video conference, dan sebagainya. Interaksi antara peserta dan pemberi materi pun dapat dilakukan secara langsung dan minim gangguan bila memilih pembelajaran offline. Ketika peserta didik ragu atau bingung, mereka dapat segera mendapatkan jawaban dengan cara bertanya secara langsung kepada pemberi materi. Peserta dan pemberi materi pun dapat saling melakukan klarifikasi jika komunikasi yang disampaikan kurang jelas. Di sisi lain, pembelajaran online lebih beresiko memiliki banyak gangguan dalam hal interaksi, misalnya gangguan sinyal saat dilakukan live streaming, atau peserta merasa tertunda menerima jawaban atas keraguan dan pertanyaan yang diajukan karena memilih record course. Nah, jadi dari hal-hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa pandemi COVID-19 yang berdampak pada perkuliahan daring membuat banyak munculnya culture diversity. Karena dari pandemi COVID-19, banyak sekali perbedaan budaya yang ditonjolkan oleh para mahasiswa. Contohnya seperti dalam hal berpakaian. Yang biasanya saat pembelajaran offline di kampus selalu memakai hem atau pakaian formal, sekarang karena pembelajaran secara online atau daring, mahasiswa lebih sering memakai kaos.
Selain itu juga terlihat sekali perbedaan antara kuliah online dengan offline. Dari sini kita juga dapat mengetahui bahwa kuliah online memiliki sisi positif dan negatif bagi mahasiswa, dan juga sebaliknya kuliah offline pun memiliki kelebihan dan kekurangan bagi mahasiswa. Karena setiap pribadi pasti memiliki latar belakang masing-masing, sehingga karena itulah terjadi yang namanya culture diversity atau perbedaan budaya.